Eh, Topik kita pada hari ini yaitu rahasia kekuatan bertahan di tengah badai hidup atau badai kehidupan. Badai itu kalau kita lihat pergi di laut, ada badai yang menimpa kapal sehingga kadang-kadang kapal boleh pecah, boleh karam. Begitu juga kalau badai itu menyerang di darat, kayu yang tidak tahan berdiri dia akan roboh, patah, ada yang patah. Dan rumah pun boleh terbang kena badai yang begitu kuat, kena angin ribut yang melanda. Jadi hidup ini pasti adanya badai kehidupan yang menimpa kita. Jadi bagaimana kita bertahan di tengah badai ini, ya, tanpa ada dasar iman yang kuat, tanpa kita berdiri teguh di dalam Tuhan, tidak mungkin kita akan bertahan. Apa yang kita lihat, banyak teman-teman Kristen kita yang lain yang telah jatuh, bahkan tidak kurang yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena mereka tidak bertahan menghadapi keadaan-keadaan yang sedang melanda hidup mereka. Bahkan banyak cerita kabar yang menyedihkan karena banyak juga orang Kristen mengambil keputusan yang begitu bodoh sekali sehingga mencelakakan diri sendiri. Saudara-saudara, itu sebabnya kita harus berdiri teguh di tengah badai. Ya, saya membawa kita terus, ada 3 poin yang saya nak bawa kita pada hari ini. Mari kita langsung kepada poinnya. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan ini adalah yang sangat-sangat penting. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan memang, tetapi tidak mengandalkan Dia. Semua orang Kristen kalau ditanya apakah kamu percaya Tuhan? Iya, saya percaya Tuhan. Tetapi apakah engkau mengandal Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Jadi mengandalkan Tuhan dalam hidup ini adalah paling penting sekali. Sebab apabila kita mengandalkan Tuhan, maka di situ kekuatan kita. Ya. Di situ kekuatan kita. Kita baca dalam Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Menurut Mazmur ini, mengapa dia tidak goyah? Karena dia memandang kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya, di tengah-tengah situasi apapun, di tengah masalah apapun, tekanan apapun. Itu sebabnya dia tidak akan goyah. Maka itu saudara-saudara, mari kita mengandalkan Tuhan, memandang kepada Tuhan di dalam kita menghadapi segala kemungkinan yang kita akan hadapi di dalam hidup ini. Sebab hidup ini adalah perjalanan, saudara. Perjalanan yang harus kita lewati melalui liku-liku kehidupan. Maka itu kita harus melihat Tuhan, memandang Tuhan yang di hadapan kita. Dan kita percaya Dia menyertai kita, di sebelah kanan kita. Maka itu sebabnya orang-orang yang percaya seperti ini tidak akan goyah, tidak akan lemah. Sekalipun dikritik, sekalipun dilemah-lemahkan ataupun difitnah dan sebagainya, tidak akan goyah. Dia tetap kuat, sebab dia tahu bahwa Tuhan
ada bersama dia. Filipi pasal 4 ayat 13 juga mengatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Jadi kalau kita benar-benar percaya, yakin Tuhan memberi kekuatan bagi kita, maka kita tidak akan goyah. Jadi kita pasti akan menanggung apapun beban hidup yang kita harus tanggung. Kita boleh menanggungnya karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita lihat Puan Maria yang ada di sini. Beda yang suaminya telah meninggal mereka sekitar 1 tahun lebih kan? 3 tahun. 3 tahun. Segala beban hidup itu ditanggung oleh Puan Maria untuk seluruh keluarganya, anak-anaknya. Jadi seperti mana yang kita lihat pada dia, dia tidak goyah. Sebab kenapa? Karena dia tahu Tuhan bersama dia. Karena dia mengandalkan Tuhan. Ya. Siapapun juga kita rasa kita mampu sendiri. Kitalah orang yang kemungkinan akan mulai lemah kalau bukan mengandalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, masing-masing kita menanggung berbagai beban, berbagai tanggungan yang berat dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberi kekuatan sehingga kita boleh menanggung semuanya itu. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Inilah rahasia kekuatan kita. Yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Saudara-saudara, hanya kita ada kekuatan jika Tuhan itu benar-benar yang terutama dalam hidup kita, yang menjadi andalan kita dan menjadi tempat kita menaruh harapan pada masa kini dan masa yang akan datang, dan hidup kita sekarang ini dan hidup yang akan datang, yaitu hanya pada Tuhan. Jadi orang-orang yang seperti ini yang diberkati Tuhan, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, untuk bertahan di tengah badai kehidupan. Yang kedua, bersabar. Bersabar. Orang yang bersabar lebih daripada seorang pahlawan.
kalau itu dalam Amsal. Bersabar. Bersabar mengambil tempat yang paling penting di dalam diri seseorang yang mengandalkan Tuhan. Bersabar. Mengapa harus bersabar? Roma 12 ayat 12, bercukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada garis, ada saya tulis merah sana, bersabarlah dalam kesesakan. Dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam masalah, dalam tekanan, dalam hal-hal yang tidak boleh kita terima, bersabar. Kadang-kadang kalau ciri-ciri orang yang tidak bersabar begini, dia akan berpikir begini, mengapa hal ini menimpa saya? Mengapa Tuhan izinkan ini kepada saya? Mengapa lah harus begini? Bukankah saya orang percaya? Bukankah selama ini mencari Tuhan? Bukankah selama ini saya berdoa kepada Tuhan? Di manakah pelindungan Tuhan? Mengapa Tuhan tidak tolong saya? Ini ciri-ciri orang yang tidak bersabar. Yang merasakan semuanya oke-oke, tidak pernah mengalami tekanan. Ini ciri-ciri orang yang tidak bersabar. Bersabar kita menghadapi apapun. Jangan terburu-buru buat keputusan. Jangan terburu-buru mau membuka mulut untuk menyalahkan Tuhan. Jangan terburu-buru untuk meluahkan hati kita yang kata-kata yang negatif, yang tidak baik. Itulah sikap orang yang tidak bersabar. Bersabar dan menyerahkan perkara kepada Tuhan, dan menanti pertolongan Tuhan. Saya banyak belajar dari ini, banyak belajar bersabar. Kadang-kadang saya sendiri ada tempat-tempat tertentu yang membuat saya emosi. Kadang-kadang kita lihat karena anak kita nasihat, waktu kita nasihat kadang-kadang melawan. Di situ kadang-kadang terpancing emosi kita, terpancing kesabaran kita. Tetapi saya lalu kembali, Tuhan ampuni saya terlanjur kata. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita harus menguasai diri dan kesabaran. Galatia 5 ayat 22. Salah satu buah roh ialah kasih, adalah kesabaran. Kesabaran. Ini buah roh. Kalau seorang ada buah roh yang lain tetapi tidak ada kesabaran, susah juga. Jadi kesabaran ini adalah buah roh yang menunjukkan kita ada roh, buah roh dalam diri kita, kesabaran. 1 Korintus 13:14, kasih itu sabar. Betul tidak? Kasih itu sabar. Kenapa? Tuhan Yesus adalah kasih. Dia adalah orang yang paling sabar. Walau dia diolok-olok, walau dia diludah, walau dia dipukul, walau dia menderita sengsara, walau dia mau dibaling batu dan sebagainya, dia tetap sabar. Dia tidak terus melawan, membinasakan manusia, tidak. Dia bersabar. Sampai mati pun dia tetap bersabar juga. Sehingga dia katakan, ampunilah mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena dia memberi pengampunan karena kesabarannya. Jadi sebagai kita orang percaya, di tengah badai hidup, di tengah pergumulan, di tengah tekanan, harus ada kesabaran. Tenangkan diri dulu sebelum meluahkan amarah kita, dan tenangkan hati kita, dan cari wajah Tuhan di tengah tekanan.
Roma 5 pasal Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi badai hidup yang menimpa kita kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk membuat kita lebih tekun di dalam doa, untuk menguji kita supaya kita tahan uji. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai itu datang. Bukan segala badai itu menyalahkan iblis, menyalahkan setan, menyalahkan ini dalam nama Yesus tolak dan ini itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan juga karena Tuhan membentuk karakter kita, karena Tuhan mau memproses kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Dia. Maka itu sebabnya kita tidak boleh melihat secara negatif. Mengapa si adu begitu? Mengapa begini? Mengapa begitu? Tak patut, tak mungkin, mustahil. Jangan. Terimalah semuanya dengan rendah hati dan penuh kesabaran. Sebab itulah proses kehidupan kita, untuk kita menjadi manusia yang lebih sempurna, lebih matang di hadapan Tuhan. Supaya tahan uji menimbulkan pengharapan. Yakobus pasal 1 ayat 3 hingga 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Dalam Yakobus mengatakan, kalau kita mulai dari ayat 1 dikatakan, ayat 2 mengatakan, berbahagialah berbahagialah orang-orang yang jatuh dalam percobaan. Baru mulai ayat 2 lagi, ayat 3 lagi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi menurut Yakobus, berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai percobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau kita menerima, menganggap percobaan itu, ujian itu adalah karena adalah yang selek dalam kehidupan kita, ada yang masih kurang dalam iman kita, itu saya pikir kita harus rujuk lagi pada firman Tuhan. Sebab Tuhan semuanya itu, badai itu datang untuk kita dibersihkan atau diuji, supaya kita lebih giat lagi mencari wajah Tuhan. Dengan ketekunan kita mencari Tuhan itu, dan kita akan menjadi matang. Dan akhirnya kita akan menjadi sempurna. Nah, itulah tujuan daripada berbagai-bagai ujian yang kita hadapi. Kalau ujian itu membuat Anda jatuh, kalau ujian itu membuat Anda jauh dari Tuhan, kalau ujian itu membuat Anda bunuh diri, bermakna kita betul-betul tidak mau diproses Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, tapi kitalah yang tidak dapat menerimanya dengan rendah hati untuk membentuk kehidupan rohani kita, sehingga kita menjadi manusia baru. Itu yang kita dapat terima. Saya banyak dengar kabar yang menyedihkan. Sebagai pengalaman pastor,
Tidak sedikit orang Kristen bunuh diri. Selalunya menyalahkan Tuhan dalam masalah hidupnya. Selalunya mencari jalan pintas. Tak ada kesabaran. Tak ada hati yang ingin mencari Tuhan. Tak ada hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apabila kita dalam situasi yang sedemikian, seharusnya kita koreksi diri. Dan kita datang sujud di kaki Tuhan. Minta ampun daripada Tuhan. Merendahkan diri. Mencari wajah Tuhan. Baru Tuhan memulihkan hidup kita. Inilah yang membuat kita berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Yang ketiga, percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya akan pertolongan Tuhan. Adalah kalau kita lihat dalam Ratapan 3 ayat 26, adalah lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apa maksudnya? Kita harus percaya, pertama kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan yaitu kita akan menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Yaitu memerlukan kesabaran. Memerlukan kesabaran. Pengharapan. Percaya akan pertolongan Tuhan dengan penuh kesabaran. Baru pertolongan Tuhan itu datang. Kalau kita minta Tuhan tolong kita secara instan, ada tempatnya. Contohnya kalau kita hampir lemas, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan. Secara instan Tuhan ada caranya sendiri untuk menyelamatkan kita. Tapi kalau yang tempat lain tidak seperti itu. Tuhan, kami keluarga tidak ada makanan. Langsung jatuh beras dari langit. Tidak. Pasti ada caranya. Tapi tunggu. Sabar. Mungkin 2-3 hari, 1 minggu. Mungkin Tuhan panggil orang lain untuk bantu kita. Kita tidak tahu. Mungkin Tuhan buka pekerjaan. Mungkin Tuhan memberi kemudahan dan sebagainya. Jadi itu sebabnya Ratapan mengatakan kita harus menantikan Tuhan dengan pertolongan Tuhan dengan diam. Menantikan waktu Tuhan, masa Tuhan. Masa kita manusia ini selalu mau yang segera-segera. Tetapi Tuhan ikut timing Tuhan sendiri, masa Tuhan sendiri. Ya. Nah, itu sebabnya dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga 2. Begini bunyinya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan pertolonganku? Si pemazmur ini kalau kita lihat, dia ini pun mengalami berbagai tekanan, masalah, pergumulan dan cabaran hidupnya. Mungkin dari pihak musuh, dari pihak orang-orang tertentu, kita tidak tahu. Yang jelas dia pasti akan memiliki pergumulan. Pemazmur ini mengalami pergumulan yang berat. Itu sebabnya dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan pertolonganku? Saudara-saudara, kadang-kadang kita manusia ini, kalau kita mengalami pertolongan yang berat, kalau kita menghadapi tekanan yang berat, masalah, pergumulan, berbagai pihak yang datang dalam kehidupan kita, lalu kita bertanya, dari manakah saya ini mau cari tolong? Siapa yang saya beritahu? Inikah itu? Apa ini? Kepada siapa saya mengadu? Oh, jumpa satu kawan, menangis, luahkan semuanya. Sanggup menangis, meluahkan masalah kita kepada rekan kita, belum tentu yang boleh menolong. Tetapi kalau kita menangis di kaki Tuhan,
di dalam kamar, di situ akan datang pertolongan Tuhan. Ada tak pernah menangis, meluahkan masa lalu kepada orang lain? Banyak. Kalau menangis, meluahkan masalah kita kepada hamba-hamba Tuhan, mungkin ada kebenarannya. Sebab dengan tangisan itu, dengan masuk pergumulanmu itu, dia mencari firman Tuhan untuk menguatkan kamu dan mendoakan kamu. Ada kebenarannya. Tetapi kalau kita sesuka hati meluahkan dengan kawan kita, dengan rakan kita, belum tentu dia boleh menolong kita. Lebih baik datang sujud di kaki Tuhan, merendahkan diri, menangis di kaki Tuhan, menyerahkan masa hidup kita, menyerahkan segala pergumulan kita. Itulah jawabannya. Disitulah kekuatan kita. Barulah ayat yang kedua berbunyi demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pemazmur ini kata, satu-satunya pertolongan adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mungkin juga dia pernah mengadu masalahnya kepada orang lain, tetapi dia sadar tidak ada pertolongan lain, hanya Tuhan saja satu-satunya yang menjadi pertolongan dia, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, mari kita seperti pemazmur ini yang mengarahkan hatinya, mengarahkan hidupnya, mengarahkan kepercayaannya, mengarah pengharapannya seluruhnya kepada Tuhan. Sebab dia tahu, dia yakin, dia percaya hanya satu-satunya pertolongannya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, itulah kekuatan yang kita alami atau yang kita miliki ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak memungkinkan atau badai hidup yang menimpa kita. Jadi saudara-saudara, mari kita kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu akan terjadi apa-apa. Kita tidak tahu apa yang menimpa dunia ini. Kita tidak tahu akan menimpa negara kita. Kita tidak tahu, tidak ada satu pun yang orang pun tahu. Tetapi mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, pasti akan ada jaminan. Amin. Pasti akan ada pertolongan Tuhan. Disitulah kekuatan kita di tengah badai hidup. Saudara-saudara, mari kita lebih giat lagi mencari Tuhan dalam doa. Teruskan Tuhan mencari Tuhan dalam doa. Bukan saja kita berkumpul di sini satu kali satu minggu. Yang saya maksudkan cari Tuhan adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan sangat penting. Hubungan kita pribadi dengan Tuhan di rumah kita, di tempat tidur kita. Jalinkan hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Di situ kekuatan kita. Di situ iman kita, kekuatan kita, sehingga kita bertahan dalam menghadapi segala kemungkinan.
Ya. Jadi saudara-saudara, inilah sedikit renungan firman Tuhan yang sempat saya sampaikan untuk kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.